Oke, yang namanya Mac itu selalu bukan buat semua orang ya. Apalagi kalau di Indonesia yang setiap customer itu selalu price conscious ya. Jadi kalau kita tuh mau beli barang, apalagi elektronik, apalagi yang mahal, itu pasti mikir nih, kita nih mending beli yang ini aja nggak sih, yang lebih murah tapi speknya lebih tinggi, atau mungkin kita cari yang harganya sama kayak Mac, tapi wah ini kan Windows, kita bisa install segala macam dan sebagainya. Dan menurut saya itu sah-sah aja. Tapi bukan berarti yang namanya Mac itu nggak punya pasar sama sekali di Indonesia. Nyatanya justru malah banyak ya, karena kalau kita pergi ke mall-mall, itu selalu ada banyak yang namanya mungkin iBox, atau mungkin Digimap, di mana selain jualan iPhone, pasti juga jualan Mac dan iPad. Dan meskipun ada orang yang pasarnya itu jelas harus laptop Windows, dan ada juga yang pasarnya itu harus laptop Mac, bisa dibilang kalau kita lihat di diagram Venn seperti ini, ada juga orang yang bisa dibilang tuh dia di antara kedua pasar tersebut ya. Dimana kalau untuk yang orang pasti butuh Windows, dia nggak bakal mikir untuk pindah ke Mac, dan orang yang udah pasti ke Mac, mungkin dia nggak bakal kepikiran untuk beli Mac baru ya, karena mungkin dia udah lama pakai Mac dan sekarang masih baik-baik aja. Nah, tapi yang di tengah-tengah ini, inilah yang mungkin agak-agak mengayun ya, dia tuh mau pilih ke Windows atau Mac ya. Nah, orang-orang ini yang saya lihat ini adalah orang-orang yang mungkin butuh komputer yang bodinya itu premium, kemudian juga layarnya bagus, keyboardnya enak, trackpadnya akurat, baterainya bagus, dan kegiatan sehari-hari itu mungkin kebanyakan di web browser, atau mungkin ya di office dan sebagainya. Ada juga beberapa orang yang mungkin spesifik harus banget pakai Mac, misalnya untuk orang-orang yang biasanya bikin konten berupa video, atau mungkin ya media lainnya. Nah, itu juga banyak yang mengincar dan lebih memilih Mac ketimbang pakai Windows. Dengan kondisi seperti itu, bisa dibilang tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat cocok kalau Anda itu butuh beli MacBook, terutama MacBook yang agak low-end ya, seperti MacBook Air. Kenapa demikian? Oke, jadi begini. Baru aja ada show yang namanya itu CES di Amerika sana, di mana diperkenalkan banyak banget produk teknologi baru, dan diantaranya adalah Intel itu mengeluarkan prosesor baru yang bisa dibilang secara efisiensi itu sudah mulai menyaingi MacBook yang baru-baru, termasuk yang M5 ya. Dan performanya juga nggak main-main peningkatannya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi meskipun peningkatan itu bisa dibilang signifikan, kita tahu sendiri pada tahun ini tuh sayangnya kita berhadapan dengan peningkatan harga RAM yang bisa dibilang cukup fantastis ya, karena banyak banget perusahaan AI yang memborong RAM sehingga harga RAM jadi naik. Dan ini secara nggak langsung menyebabkan banyak komputer itu jadi harus naik harganya. Nggak terkecuali dengan laptop ya. Nah, untuk laptop baru ini, perkiraan saya sih bakal naik harganya, apalagi kalau mereka itu nggak bisa mengamankan stok RAM murah dari sekarang-sekarang, atau mungkin dari beberapa bulan sebelumnya. Perkiraan saya untuk laptop-laptop baru dari Intel itu, bisa dibilang ya harganya itu mungkin biasa bakal di atas 15 juta ke atas ya. Dimana untuk sebagian orang mungkin ini sudah di luar jangkauan. Apalagi kalau orang itu tadi kebutuhannya seperti yang saya sebutkan, ya nggak terlalu berat-berat amat, mungkin nggak butuh laptop dengan harga semahal itu ya. Mungkin harga 10-15 juta itu sudah lebih dari cukup. Nah, ini menyebabkan untuk dalam waktu dekat ini, perkiraan saya sih untuk harga 10-15 jutaan rupiah itu bakal masih dipenuhi oleh laptop-laptop tahun lalu, dari tahun 2025 ya. Dimana untuk saat ini, kita lihat nih, misalnya ada laptop dengan prosesor Qualcomm Snapdragon ya. Nah, prosesor dengan Qualcomm Snapdragon ini kita bisa lihat untuk harga rentang 10-15 juta itu bisa dibilang nggak banyak ya. Yang paling modern itu paling ya ini ya, Asus A14, Asus ZenBook A14. Oke lah, di mana ini kita sudah dapat laptop dengan prosesor Snapdragon, bodinya juga sudah premium ya, yang sangat-sangat ringan tapi nggak kerasa murahan. Ini juga sudah seri ZenBook, tapi masalahnya ini adalah prosesor Snapdragon X yang tier paling rendah, yang paling bawah. Untuk efisiensi daya mungkin oke lah, tapi kalau untuk performa, nah ini kalau untuk office, untuk web browsing mungkin masih oke, tapi kalau untuk berak dikit ke atas ya, misalnya untuk video editing, nah ini bisa dibilang sudah di luar kemampuan untuk Snapdragon seri X ya, bukan X Plus, bukan X Elite. Beberapa mungkin bisa menemukan laptop dengan prosesor Snapdragon X Plus, tapi itu juga belum maksimal lah, belum Snapdragon X Elite. Dan saya sendiri sebagai orang yang memakai Snapdragon X Elite di Samsung Galaxy Book Edge saya ini bisa dibilang juga dia bukan yang paling bagus untuk ngedit video. Oke, kemudian kita akan pindah ke Intel lah. Intel itu memang menawarkan beberapa prosesor bagus di harga segini ya, di harga 10-15 juta, di mana sudah banyak Intel Core Ultra, mungkin yang 5 yang seri 200, itu sudah banyak dijual di pasaran dengan harga 10-15 jutaan rupiah. Prosesor ini tuh bisa dibilang juga bagus ya, dia itu punya efisiensi daya yang oke, performa CPU juga bagus, integritas grafiknya juga bagus banget, meskipun yang 300 series yang baru muncul itu akan melebihi 200 series. Nah, tapi masalahnya untuk harga segitu, yang ada di pasaran adalah laptop-laptop yang chassisnya itu bisa dibilang mid-range ya. Misalnya untuk Lenovo itu ya paling masih IdeaPad Slim, belum yang Yoga. Kemudian untuk Asus juga kita nggak bisa berekspektasi dapat ZenBook dengan harga segitu dan prosesor juga yang seri 200. Sementara kondisinya untuk AMD ini bisa dibilang juga agak jarang kita dapat
AMD Ryzen terbaru yang harganya itu di antara rentang 10 hingga 15 juta dan pakai prosesor yang paling bagus. Nah, dengan kondisi seperti itu mungkin Anda akan kepikiran ya, nah, Windows aja untuk harga segituan aja laptopnya masih ya mediocre lah, nggak spesial. Bagaimana dengan Mac ya? Nah, ternyata untuk Mac justru malah sebaliknya. MacBook itu sekarang di harga 10-15 juta itu, dengan stok tahun lalu masih banyak banget laptop MacBook yang bagus ya. Misalnya yang ini nih, saya pakai MacBook Air M2 dengan storage 512 GB dan RAM 16 GB itu sekarang bisa kita temukan di harga 10-15 jutaan rupiah. Kalau Anda cari M4, sekarang juga bisa dapat tuh ternyata di antara 10-15 jutaan. Dimana untuk M4 itu secara prosesor dia sangat-sangat bagus dan untuk performa CPU-nya itu bisa dibilang nggak terlalu beda jauh dengan yang versi M5, tapi untuk grafik saya jauh lah dia ketinggalan. Menurut saya ini adalah deal yang sangat-sangat bagus kalau kembali Anda itu masuk di diagram Venn di tengah-tengah irisan antara pengguna MacBook sejati dan pengguna Windows sejati. Ini menurut saya adalah komputer yang sangat-sangat worth it untuk jangka panjang ya. Nah, bagaimana soal kita tuh harus beli yang iBox atau enggak? Kalau dari saya pribadi sih, saya sejujurnya saya nggak pernah beli yang versi iBox ya, karena selain lebih mahal, saya sendiri biasanya beroperasi, saya kerjanya itu banyak kan di luar negeri dan yang ada Apple Store-nya, di mana ya garansi iBox nggak kepake juga. Lagi pula kalau Anda memang harus butuh garansi selama ada garansi internasional, ya Anda kan tinggal pergi ke negara terdekat dengan Apple Store, terus perbaiki aja di sana gitu. Mungkin perbedaan harganya bisa 1-2 juta ya, tunggulah jalan-jalan misalnya mungkin ke Singapura atau ke Korea atau ke Jepang yang bisa benerin Mac sambil jalan-jalan. Nah, jadi begitulah. Menurut saya itu sekarang adalah momentum yang tepat kalau Anda memang sedang butuh MacBook dan kebutuhan Anda adalah yang seperti saya sudah sebutkan di awal. Anda itu nggak butuh aplikasi-aplikasi yang khusus cuma ada di Windows. Anda itu bukan developer app khusus Windows. Anda itu mungkin cuma ya biasanya tuh Office, web browsing, mungkin juga pakai Canva atau mungkin edit video. Dan menurut saya MacBook adalah salah satu laptop yang sangat-sangat bagus. Overall package itu sangat oke, dan secara harga, ya mungkin ini agak sulit dipercaya, tapi lebih worth it ketimbang banyak laptop Windows di harga yang sekelasnya. Untuk saat ini ya, di mana di harga RAM itu masih tinggi, komputer baru itu mungkin akan mahal, dan komputer yang sekarang existing itu secara spesifikasi mungkin nggak bisa berkompetisi dengan MacBook. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.